Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada? Jumpa kembali bersama saya Hendro Khalid di acara Ngobrol Barang Tokoh Ekonomi Syariah. Nah, acara ini insya Allah akan menginspirasi sahabat-sahabat semuanya untuk belajar ekonomi syariah dan juga menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau itu diterapkan, maka kebahagiaan dunia dan akhirat menjadi milik kita dan keluarga. Pingin nggak? Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu tokoh ekonomi syariah Indonesia yang mungkin sudah sangat familiar di kalangan mahasiswa UIN Syarif Jakarta. Beliau merupakan guru besar ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Syarif Jakarta dan juga merupakan guru Sahendra, sahabat satu kelas. Nah, siapa dia? Beliau adalah merupakan Profesor Dr. Ais Amalia MAG. Nah, beliau lahir di Kuningan, Jawa Barat 1 Juli 1971. Wah, masih muda ya, keren-keren. Nah, di ujung yang jauh di sana, ini karena menggunakan Zoom, Sandra akan menyapa Profesor Dr. Ais Amalia. Assalamualaikum, Prof. Dr. Ais Amalia. Waalaikumsalam. Halo, Hendra. Sehat ya? Lama kita nggak ketemu ya. Lama kita nggak ketemu ya. Alhamdulillah baik. Di tengah COVID-19 kita senantiasa terus menjaga kesehatan kita. Selamat ya, Prof. Ais ya. Saya dengar sudah dianugerahkan guru besar ya. Meskipun dalam kondisi COVID seperti ini ya. Selamat ya, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Senang sekali sebagai murid, sahabat, dan guru besar saya per 1 November 2019. Wah, ya. Jadi luar biasa ya, masih muda ya. Berapa nih? Insya Allah Juli ya, sebentar lagi mau milad juga nih. Mau ke berapa ini? Ya, kalau dibilang muda nggak juga lah, sudah jelita. Jelang 50 tahun. Jadi sebenarnya sudah tua. Iya. Baik, Prof. Ais. Nah, pertanyaan pertama, Prof. Ais, apa sih kegiatan ekonomi syariah yang Prof. tekuni atau lakukan saat ini kira-kira? Selain jadi guru besar di UIN dan di banyak tempat. Ya, oke. Pertama, sebagai dosen UIN, saya dengan sekarang guru besar, tentu kegiatan saya yang paling wajib dan utama adalah Dikjar ya, pendidikan pengajaran di level S1, S2, S3. Dan saya juga sekarang dipercaya sebagai ketua program studi Doktor Perbankan Syariah atau S3 Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu kegiatan wajibnya. Kemudian wajib melakukan penelitian di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Punya kewajiban publikasi menulis artikel-artikel di jurnal nasional maupun di jurnal internasional, menulis buku-buku, membuat karya-karya pengabdian masyarakat, itu memang yang tridharma perguruan tinggi yang wajib kita lakukan. Nah, itu yang wajib di kampus. Di luar kampus, saya juga sebagai aktivis organisasi ekonomi Islam di Ikatan Ahli Ekonomi Islam, DPP IAI, Dewan Pimpinan Pusat MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Saya juga wakil ketua di Pusat Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah. Jadi dua ranah lah, hukum ekonomi syariah sama ekonomi syariah itu sama-sama kita sinergikan. Kemudian juga mendirikan BMT. Nah, ini sebagai pengabdiannya kepada masyarakat. Di kampus saya juga ketua pengurus BMT Syahidah Ikalwin. Kita mendirikan BMT ini supaya kita ini jangan jadi menara gading, tapi kita juga punya satu real dari pemikiran ekonomi Islam kita yang bermanfaat buat masyarakat di sekitar. Alhamdulillah mitra-mitranya kita itu dari dosen-dosen, karyawan, juga para UKM di sekitar kampus. Memang belum besar karena ini butuh dukungan semua pihak gitu, tapi kita mencoba terus dan kita lakukan terus sehingga menjadi sebuah lembaga yang sehat. Di luar kampus, saya juga alhamdulillah saat ini masih menjadi Dewan Pengawas Syariah. Satu di PT MBK Ventura itu sejak 2010. Kemudian 2019 kemarin saya juga Dewan Pengawas Syariah di PT Jamkrida DKI. Kemudian juga saya menjadi Dewan Pengawas Syariah di PT Amarta Fintech Mikro Indonesia. Nah, itu di samping juga saya menjadi pengawas syariah di BPR Syariah Mustindo. Jadi
Ya alhamdulillah kita bersinergi dengan berbagai lembaga, jadi kegiatan kita tidak hanya melulu di kampus, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjadikan diri kita ini dengan ekonomi syariah yang udah kita pelajari itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak di luar sana Luar yang memang biasa ya, luar biasa dan ya. mau mengembangkan ekonomi syariah gitu. Artinya komplit banget ya, praktisinya ada, ya akademisinya ada, pokoknya top, TOP BGT kalau bahasa teman-teman muda itu, top banget kira-kira gitu ya. Nah, ya, baik. supaya ini saja, supaya gini, supaya kita itu up to date. Jadi ekonomi syariah yang teori-teori yang ada itu ternyata ketika kita menjadi konsultan, menjadi pengawas syariah di luar, kita jadi mengikuti. Oh, ternyata ada pergerakan di masyarakat, kita melakukan ijtihad, melakukan adaptasi terhadap teori yang ada. Oh, jadi ngerti persoalan gitu aja sih. Iya, iya, baik. Siap, keren. Nah, pertanyaan kedua, sering masyarakat bertanya sama Prof. Theis nih, kapan sih mulai tertarik belajar ekonomi syariah sih? Kapan sih kira-kira gitu? Ya. Atau memang ada penyebabnya kira-kira gitu? Betul. Dulu waktu saya nulis skripsi tahun 1995, skripsi saya sudah tentang ekonomi syariah, bagaimana penyelesaian sengketa bisnis syariah di perbankan syariah. Itu saya sudah meneliti itu. Tapi kemudian di S2 saya ambil studi Islam. Nah, di S3 itu saya benar-benar menulis lagi disertasi tentang ekonomi Islam. Lalu tahun 1998 saya menjadi dosen PNS, pegawai negeri di Fakultas Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN. Disitulah saya mulai dikader. Waktu itu ada Prof. Huzaimah, ada Prof. Amin Suma, yang Prof. Fatur Rahman Jamil terutama yang membimbing saya S1, S2, S3 tuh betul-betul Prof. Fatur yang mengarahkan saya untuk menekuni ekonomi Islam. Ditambah kemudian mentor saya, Dr. Insinyur Murasa Sarkani Putra, itu yang benar-benar menggodok saya untuk saya benar-benar akhirnya mencintai dan terjun dengan ekonomi syariah. Dan saya ternyata tertarik sekali dengan ekonomi Islam karena real. Masalahnya itu real, nggak ngawang-ngawang, dan ini merupakan masalah umat gitu. Jadi akhirnya menarik dari situlah. Dan berkahnya menarik, artinya awalnya niatnya cuma belajar, niat semata-mata karena Allah, tapi akhirnya Allah kasih tuh jadi profesor, kan keren, jadi luar biasa ya. Jadi bonusnya profesor jadi. Konsisten. Kita tuh ternyata harus memilih. Hidup ini adalah pilihan dan kita harus konsisten dan fokus dengan pilihan kita itu, insya Allah kita jadi gitu. Jadi apapun kalau kita sudah memilih, jangan kemana-mana lagi gitu. Sudahlah, pilih satu bidang yang memang kita fokus gitu. Tapi kita tetap bisa bersinergi dengan yang lain. Makasih. Kiatnya sederhana, fokus. Nah, berikutnya Theis, ada juga yang bertanya nih sama Prof. Theis nih, ada nggak kiat atau kunci sukses ya untuk bisa belajar ekonomi syariah itu? Ada nggak kiatnya? Tipsnya ada nggak kira-kira? Saya kira bukan hanya untuk ekonomi syariah, untuk apapun, yang paling pertama adalah niatnya kuat gitu. Niat kita dalam hati itu apa sih? Saya nggak pernah membayangkan jadi ini, jadi itu juga nggak boleh, tapi lakukan saja secara konsisten, secara istiqomah, insya Allah hasil tidak akan mengkhianati proses. Jadi kerja-kerja kita itu berbuah apa, biarlah Allah yang menilai, biarlah nanti masyarakat yang menilainya. Tapi yang penting kita tuh luruskan niat kita dulu, kita ingin melakukan apa, kita ingin, kalau saya sih ingin selalu melakukan apa yang terbaik buat masyarakat, buat dunia keilmuan. Pertama tentu buat keilmuan, yang kedua untuk masyarakat. Manfaat atau tidak? Kalau itu manfaat, lakukan secara konsisten. Nanti hasil itu, saya juga nggak pernah melamar jadi DPS misalnya, ternyata orang membutuhkan ilmu saya, ya saya sepanjang saya bisa dan saya mampu bantu, niat saya adalah membantu mengamalkan keilmuan, bahwa ada bonus, reward, dan seterusnya, itu bagian bonus aja gitu loh, bukan tujuan utama. Tapi itu menarik. Di situ Al-Quran berbicara, kalau Anda kejar akhirat, maka dunia Allah kasih. Jadi kalau Anda kejar dunia, akhirat nggak dapat. Jadi keren sebenarnya konsepnya Theis. Jadi kejarlah akhirat, dunia dikasih. Nggak pernah mikir dibayar berapa, ini berapa. Jadi yang penting melakukan saja, selama itu baik, insya Allah itu akan dihargai sendiri begitu. Nah, baik, Prof. Theis. Nah, ada nggak pesan Prof. Theis untuk generasi milenial yang hari ini sedang belajar ekonomi syariah? Apa sih pesannya untuk anak-anak muda nih, anak-anak muda yang generasi milenial
yang hobinya kadang-kadang mimpinya jadi YouTuber aja, yang mimpinya hanya pingin ya nonton video tapi jarang menulis dan berbagai macamnya. Apa kira-kira pesan Teis kira-kira? Betul. Kalau menurut saya sih, Anda jadi apapun tidak masalah. Mau jadi YouTuber juga tidak masalah. Tapi seorang YouTuber pun harus punya konten. Harus punya substansi. Nah, bagaimana diri kita ini mampu menjadi konten creator dalam apapun, mampu pertama harus dikuasai substansinya dulu gitu loh. Kita bisa melakukan apapun, teknologi informasi hanyalah media. Hanyalah tools untuk kita kemudian bisa merealisasikan apa yang merupakan pemikiran, ide, gagasan kita gitu. Tapi bagaimana kita akan berbagi atau sharing kalau diri kita tidak meningkatkan kompetensi. Jadi buat teman-teman milenial yang paling pertama, nomor 1 adalah tingkatkan kompetensi diri Anda, passion Anda, minat Anda tuh fokuskan, mau kemana. Gitu, itu dulu. Nanti kalau Anda sudah menjadi sesuatu, Anda nggak apa-apa bisa menggunakan media teknologi informasi itu untuk sifatnya aktualisasi diri, untuk bisa sharing pemikiran gitu. Jadi nomor 1 adalah meningkatkan kapabilitas, kompetensi dia dalam apapun, dalam wilayah apapun, dalam bidang apapun, dan terus komitmen di bidangnya. Dia harus memilih gitu loh. Dia harus memilih dia ingin menjadi bidang apa. Kemudian yang ketiga adalah time management, tentu saja. Harus bisa membagi waktu. Jangan pernah berjanji kalau Anda tidak bisa juga memenuhi. Ya, untuk itu harus bisa konsisten dengan waktu yang kita miliki. Kita harus manage waktu kita itu gitu loh. Karena setiap orang punya 24 jam yang sama kira-kira gitu ya. Punya waktu 24 jam yang sama. Betul, kita hanya punya 24 jam. Nah, bagaimana dengan dalam waktu 24 jam itu kita bisa mengisi berbagai kegiatan, berbagai aktivitas. Untuk itu memang kita walaupun sekarang WFH nih, nggak ada yang mantau, tapi kita juga harus punya time schedule buat diri kita sendiri gitu loh. Nah, ini menurut saya penting juga. Siap. Karena kalau enggak, kapan kita harus menulis, kapan kita harus baca, kapan kita harus sharing, ya kan? Kalau nggak strict kita pada time management, itu juga agak sulit, Indra. Artinya ibadah harus kuat, ya, menulis harus kuat, membacanya juga harus kuat. Nah, kemudian muamalahnya juga harus kuat. Jadilah jadilah manusia yang hebat kira-kira dunia akhirat kira-kira gitu. Makasih Teis kiatnya. Nah, yang terakhir Prof Teis, ada nggak kira-kira buku atau media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk bisa belajar ekonomi Islam lebih dekat kira-kira dengan Prof Teis nih kira-kira? Ada nggak kira-kira? Oke, saya punya buku-buku. Ini buku-buku saya. Ini disertasi saya. Judulnya Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam. Ini disertasi saya. Waktu itu pengujinya Profesor Sri Edi Suasono. Jadi saya benar-benar belajar ekonomi, bagaimana ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, ekonomi Indonesia itu dari beliau. Di samping dengan pembimbing saya ada Prof. Fatur Rahman Jamil, Profesor Dr. Amin Suma, Dr. Insinyur Murasa Sarkani Putra, dan Profesor Ahmad Rodoni, juga Pak Azumardi, Pak Suwito, Prof. Suwito, dan seterusnya. Itu semua adalah guru-guru yang memperkaya tulisan dan disertasi saya, dan kemudian diekstrak menjadi tulisan jadi buku ini. Buku saya juga punya yang tadi saya punya. Nah, di perpustakaannya alhamdulillah. Ada juga tuh. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Sahabat-sahabat bisa baca ya, bisa dapatkan di mana nih? Di toko buku ada ya? Masih ada ya? Bisa ya? Iya. Kalau saya pernah buka di Tokopedia, ternyata ada juga buku-buku saya. Gampang sekarang, tinggal beli. Tapi Nah, saya beli. nggak tahu itu asli atau bajakan, saya nggak tahu juga tuh. Terus mana lagi, Prof Teis? Yang lain mana lagi? Yang lain? Ada buku Keuangan Mikro Syariah, karena saya juga banyak menggeluti keuangan mikro syariah, maka saya banyak menuliskan tentang keuangan mikro syariah. Walaupun ini nanti akan saya update terus sesuai dengan perkembangan ya. Terus buku saya yang lain mungkin Pak Hendra punya. Saya punya lagi yang satu lagi, sejarah. Ingat Prof Teis, ingat sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, ini sering dibaca oleh mahasiswa saya di pasca sarjana, baik itu di Ahmad Dahlan, ya, di ITB Ahmad Dahlan, di IIKI Jakarta, ya, dan di banyak tempat. Wah, ini luar biasa bermanfaat. Nah, alhamdulillah, kebetulan buku yang sejarah pemikiran ekonomi Islam itu hampir di seluruh Indonesia yang punya program studi dan jurusan ekonomi Islam tuh kayaknya itu mata kuliah wajib. Jadi buku saya kaget juga. Ketika saya ke Sulawesi, Bu, saya mau minta tanda tangan, saya udah baca buku Ibu. Ketika saya ke Medan, kemana gitu, ternyata mereka sudah punya buku saya, alhamdulillah. Waduh. Jadi menyebar
Nah, alhamdulillah Usaindra punya di perpustakaan Usaindra ini ada ratusan koleksi buku ekonomi Islam, salah satunya karangan Prof. Dr. Esa Malia. Nah, Prof, kan hari ini generasi milenial. Semuanya ada 5 buku saya. Bisa dibuka juga di Google Scholar. Oh, Google Scholar ya. Tulisan saya, betul. Yeah. Jadi buka saja www.googlescholars.co.id, itu nanti akan muncul buku-buku dan tulisan-tulisan saya yang lain, Pak Hendra. Oh ya, siap, buku, siap. Tapi artikel di jurnal nasional maupun di jurnal internasional, di proceeding, karena syarat untuk guru besar kan harus banyak menulis karya ilmiah, harus banyak research. Tantangan bagus saya untuk jadi profesor juga, doain deh. Iya dong. Jangan cuma bisnis, tapi menulis. Cara, tapi harus menulis sekarang. Siap, gitu. Siap. Prof. Teis. Nah, sekarang generasi milenial kan juga butuh ingin belajar ekonomi syariah dari Prof. Teis. Apa kira-kira media sosial yang Prof. Teis miliki yang bisa masyarakat bisa belajar kira-kira? Atau mengikuti terus, follow terus? Saya punya Instagram. Apa Instagram. Itu? Namanya? _Amalia 2019. Nah, ikutin. Ayo follow terus ya. Follow Instagramnya Prof. Teis. Terus yang lain? Cari aja Amalia 2019. Di Facebook Amalia juga ada. Kemudian, follow, ikut terus, ikut. Nah, YouTube? Ya. Di YouTube ada YouTube ada Doktor Perbankan Syariah. Nah, Doktor Perbankan Syariah, itu cari aja. Nah, jangan lupa like dan subscribe ya. Mana tahu ini untuk perkembangan ekonomi syariah bagus. Ya, jadi mudah-mudahan ada dapat ilmunya, lalu kemudian Prof. Teis dan teman-teman juga mendapatkan keberkahan insya Allah ya. Dan luar biasa. Support terus, dukung terus. Saya lagi menyiapkan channel khusus judulnya Maqasid Syariah. Wah, keren. Nah, follow juga nanti, subscribe juga. Nah, jangan lupa subscribe juga, insya Allah bermanfaat. Waduh, sedang Prof. Teis. Ada nggak terakhir Prof. Teis? Ada nggak dalam perjalanan Prof. Teis belajar ekonomi syariah ini ada nggak kesulitan yang kira-kira membuat Teis down yang luar biasa? Ada nggak kira-kira? Sangat. Tentu beberapa kali ketika misalnya saya punya suatu idealisme, saya punya pemikiran, tetapi kenapa ya di sekitar saya nih kok misalnya tidak mendukung, atau kenapa sih sampai sekarang misalnya UIN Jakarta pun belum menggunakan gajinya di bank syariah, misalnya gitu loh. Jadi kadang-kadang saya ngerasa ekonomi syariah ini satu konsep yang baik dan harusnya mungkin kita menjadi leader di bidang itu, tapi kok pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah tuh masih rendah ya gitu. Kemudian keinginan masyarakat untuk berekonomi syariah juga kok masih rendah ya, padahal pakar-pakarnya udah banyak, buku-bukunya udah banyak, tapi masih banyak orang yang bilang kok ekonomi syariah sama konven sama aja. Misalnya seperti itu, padahal secara teori, secara konsep itu jelas-jelas instrumennya, karakteristiknya berbeda. Itu aja sih yang kadang membuat saya sedih. Ya sudahlah, makanya saya udahlah, yang penting saya banyak mahasiswa, ngajar, S1, S2, S3, mudah-mudahan mereka jadi agent of social change gitu loh. Mereka lah orang-orang yang bisa mensosialisasikan dan meneruskan pemikiran kita. Gitu. Sama Prof. Teis, saya juga begitu juga kadang-kadang gitu kan, bertentangan kadang-kadang, sedih. Nah, kita lapor ke Tuhan aja, ke Allah aja lah kira-kira, mudah-mudahan Allah berikan jalan terbaik, hidayah insya Allah. Nah, saya doain juga mudah-mudahan. Selain lapor ke Allah ya tentu saja kita menulis membuat konten, sehingga paling bebas adalah menulis. Nah, salah satunya ya media yang kita hari ini ngobrol tentang ekonomi syariah, mudah-mudahan ini menginspirasi banyak orang, termasuk para pembuat kebijakan di negeri ini, dan mudah-mudahan insya Allah mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Dan Prof. Teis, kita doain juga channelnya Pak Hendra seperti ini sehingga bisa mengobrol lebih dekat dengan para tokoh ekonomi syariah. Baik, mudah-mudahan. Kita doain juga Prof. Teis ini merupakan calon pemimpin UIN masa depan ini, insya Allah nampaknya nih. Mudah-mudahan kita doain. Tidak hanya jadi pemimpin UIN masa depan, tapi juga Menteri Keuangan. Beliau saat ini lagi dekat juga nih dengan Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita di DPP di DPP apa Prof. sekarang ini dengan Bu Sri Ikatan Ahli Ekonomi Islam ya. Nah, mudah-mudahan tidak aja lah, saya sih mengalir aja. Tapi didoain terus sama masyarakat, mudah-mudahan ya. Terus berkarya, terus bekerja begitu, apapun nanti kita jadinya, yang jelas kita tetap mengalir saja gitu. Siap. Makasih Prof. Teis kesempatan waktunya. Mudah-mudahan penuh keberkahan. Insya Allah lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi dan mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
Mudah-mudahan acara ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat semuanya untuk bisa memahami ekonomi Islam lebih dekat, lebih semangat lagi, dan tidak hanya memahami tapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo belajar ekonomi syariah, dan mudah-mudahan kehidupan kita penuh keberkahan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Sekali lagi makasih Prof. Teis. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk kita semuanya, telah menginspirasi banyak orang. Mudah-mudahan menjadi passive income untuk kita dan keluarga sampai kelak ketemu Allah di akhirat kelak. Sekali lagi makasih. Ya. Teis ada mau sampaikan lagi? Cukup? Ayo ajakan ke ekonomi syariah. Baik, terima kasih Prof. Teis. Ayo belajar ekonomi syariah. Ayo terus semangat belajar ekonomi syariah. Salam bisnis syariah, salam ekonomi syariah dari Ustaz Hendra dan Prof. Teis. Semoga sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Mudah-mudahan acara ini tetap menginspirasi, dan tonton terus, dan insya Allah kita akan ngobrol kembali dengan tokoh-tokoh ekonomi Islam yang berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam hangat dari kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.